In this economy, kebayang nggak sih ada orang yang harus bertahan hidup dengan uang 12 ribuan per hari? Ternyata ada loh, dan jumlahnya nggak sedikit. Nah, itu yang jadi salah satu fokus utama Kabinet Merah Putih. Tahun ini, pemerintah menargetkan sesuatu yang terdengar ambisius, yaitu menghapus kemiskinan ekstrim hingga 0%. Gimana caranya? Yuk kita buka data-datanya bersama saya Adinda di program Buka Data. Target ambisius ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen ini dalam sidang tahunan MPR 2025. Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk miskin ekstrim sebagai orang yang kemampuan daya belinya hanya senilai 2,15 US dollar per casing power parity per kapita per hari. Jika dihitung dengan kurs $1 per casing power parity tahun 2024 yaitu sekitar Rp5.900, maka penduduk miskin ekstrim ini adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp12.885 per hari. Emang ada ya yang hidup dengan uang segitu? Jawabannya, ada. Di Indonesia, jumlahnya mencapai 2,38 juta orang. Terus, gimana caranya pemerintah memberantas kemiskinan ekstrim dalam waktu hanya 1 tahun? Secara umum, pemerintah punya 3 strategi utama untuk melawan kemiskinan ekstrim. Pertama, penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Dan ketiga, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. 3 strategi utama ini dituangkan dalam berbagai bantuan. Tapi, sebelum menyalurkan bantuan, pertama-tama pemerintah membangun data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Ini jadi acuan utama agar bantuan sosial tepat sasaran, yaitu untuk kelompok yang benar-benar tidak mampu. Seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tak mungkin bertahan tanpa bantuan negara. Namun, bagi warga miskin ekstrim yang masih produktif, pendekatannya berbeda. Pemerintah menggeser paradigma dari bantuan sosial menuju pemberdayaan. Mereka diarahkan ke pelatihan keterampilan, peluang usaha, dan lapangan kerja. Total, ada 18 bantuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Mulai dari bantuan perlindungan dasar dan jaringan pengaman sosial seperti PBI Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, dan Bansos Atensi. Ada juga bantuan yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan subsidi hidup. Bantuan ini bertujuan untuk menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin, mulai dari subsidi dan kompensasi listrik hingga kompensasi BBM. Bantuan untuk pendidikan juga disediakan, mulai dari program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, hingga Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terakhir, ada bantuan untuk perumahan, transportasi, dan akses wilayah. Bantuan ini terdiri dari bantuan rumah sejahtera terpadu atau RST dan PSO kereta api serta kapal laut. Tak hanya itu, program 0% kemiskinan ekstrim ini juga didukung oleh program lain yang bersifat universal dan afirmatif. Ingat, kunci utama dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya, bantuan tak lagi sekedar memberi, tapi mendorong kemandirian. Program universal yang dibuat pemerintah terdiri dari makan bergizi gratis dan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, program afirmatif cukup banyak juga nih, mulai dari magang S1 fresh graduate, beasiswa LPDP, hingga subsidi pupuk. Kalau kita rangkum dan kita urutkan, semua program kesejahteraan tadi menjangkau seluruh tahapan kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan hingga lansia. Misalnya, program Keluarga Harapan atau PKH melayani kesejahteraan bayi dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Ada juga program yang menjangkau masyarakat usia 7 hingga 18 tahun seperti Sekolah Rakyat dan Atensi. Beasiswa LPDP, KUR, dan Koperasi Desa membantu masyarakat tingkat kuliah hingga usia kerja. Bahkan, untuk kalangan lansia dan masyarakat yang meninggal juga mendapat bantuan, yaitu bantuan pemakaman. Banyak juga ya programnya. Tapi pertanyaannya sekarang,
Apakah semua program ini cukup untuk menurunkan kemiskinan ekstrim ke 0% di 2026? Atau tantangan terbesarnya justru ada di data, konsistensi, dan keberlanjutan? Karena bagi 2,38 juta orang yang hidup dengan 12 ribuan per hari, kemiskinan ekstrim bukan soal angka, tapi soal bertahan hidup. Saya Adinda, pamit. Sampai jumpa di Buka Data berikutnya.